Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya sepertinya jamaah masih pada puasa. Oh, kenyangan. Ada salam di atas kampak. Mantap. Jawab salamnya belum kom. Pun salam tumbuh di pinggir sumur. Cakep. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Amin. Ya Rabbal. Amin. Pun salam banyak tumbuh di duren sawit. Masya Allah. Duren sawit ya. Orang mah kalau orang mantun cakepnya yang bener lah. Cakep. Cakep. Pun salam banyak tumbuh di duren sawit. Cakep. Itu kan botok ini. Ulang. Amin. Pun salam banyak tumbuh di duren sawit. Cakep. Yang jawab salam kita doain banyak duit. Amin. Bukan duit ya orang amin. Iya, kira duit ya amin dah. Pun salam tumbuh di rumahnya Haji Marjuki. Rama Yuli. Iya. Udah tumbuh di rumah Haji Marjuki, lebih banyak di rumahnya Haji Ramayuli. Cakep. Yang jawab salam kita doain banyak rezeki. Amin. Ya Rabbal. Buah salak, buah pepaya. Cakep. Ini kita sampai subuh begini aja nih. Sampai subuh, sampai sahur begini aja kita. Oh, masak air. Udah tadi itu udah matang airnya. Buah salak, buah pepaya. Yang salamnya kompak, kita doain punya mantu orang kaya. Amin. Ini kayak amat ya gini. Pergi terawih lewat rumah Bang Mamat. Pulangnya jangan lupa mampir beli tomat. Kalau memang kita ini umat Nabi Muhammad, ayo ini salam bukan sembarang salam tapi doa. Kita jawab doa kita dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadana syahran mubarakan wa ja'ala siyama naharihi wajiban wa ja'ala qiyama lailihi tatawwa. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Yang sama kita hormati, kita cintai, kita muliakan guru kita Sahibul Bait Mukarram wal Muhtaram Ustaz Haji Ramayuli beserta ibu keluarga besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan beliau. Amin. Panjangkan umur beliau sampai kiamat kurang seminggu. Lama amat, banyak amat ya. Semua mudah-mudahan sehat panjang umur. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan Ramadannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang di belakang, mohon maaf saya belakangin ya.
Ramadan datang sesuai dengan fakta kehidupan kita. Kira-kira kita pernah susah nggak? Pernah nggak? Pernah ya. Pernah kesel sama laki? Pernah. Kayaknya ada yang nyengir-nyengir deh. Itulah kita. Ramadan pun datang atas jawaban keluh kesah, hoax yang beredar, berita-berita yang tidak benar dibangun oleh orang-orang Yahudi sehingga mendiskreditkan umat Islam, dianggap Islam tidak kompatibel, Islam tidak punya identitas, Islam agama yang nulad. Tahu nulad bu? Nulad itu ngekor, jiplak, ngikut-ikutan. Kata mereka yang punya puasa sama kita orang Yahudi. Kita punya warisan dari Nabi Musa. Islam enggak punya puasa. Dihina, dicaci, dibully sehingga orang-orang Islam di Madinah merasa ada yang susah, merasa ada yang gamang, merasa ada yang galau. Kayak kita begitu ntar sahur, gas mati, kira-kira galau nggak? Galau. Begitu udah gas hidup, ya kan, laki biasanya ngeteh mau sahur, gulanya habis, galau nggak? Kalau misalnya gas habis, mintanya sama siapa? Sama suami. Lah musyrik itu mah. Gas habis minta sama suami, musyrik. Gula habis minta sama suami, musyrik. Kan kita udah baca tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya bang? Ya, hanyalah kepadamu kami menyembah, na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanyalah kepadamu kami meminta. Jadi kalau minta sama siapa? Allah. Wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau minta sama Allah, jangan minta sama suami, musyrik. Ya bu. Bocah nggak punya sendal lebaran, jangan minta sama suami, musyrik. Mintanya sama siapa? Allah. Ntar sahur beras habis, jangan minta sama suami, musyrik. Mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah. Jadi angkat tangan, ya Allah, gas habis ya Allah. Mintanya siapa? Sama Allah, tapi mintanya di depan muka suami. Nah ini. Kalau mintanya sama Allah, cuma depan muka suami, ya Allah, gula habis ya Allah. Ya Allah, gas habis ya Allah. Jangan minta sama suami, musyrik. Mintanya sama Allah, tapi mintanya di depan muka suami. Iya. Inilah kemudian Rasul menjawab pertanyaan Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali, menjawab pertanyaan Tolhah bin Ubaidillah, menjawab pertanyaan Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi itu sering banget cerita. Apa kata dia? Ausoni Khalili, saya baru dipesan sama Khalili, kekasihku. Saking dekatnya, saking sering ngobrol sama Rasul. Sembahyang subuhnya bareng Rasul. Kalau ngelihat kucing di pinggir jalan, dipinggirin, ya kan? Kalau kucing kedinginan, diselimutin. Lama-lama diajak sembahyang, dimasukin ke baju. Lama-lama tuh kucing disuapin.
Ngelihat begitu Nabi akhirnya ngasih lakob. Lakob itu julukan. Apa kata Nabi? Ya Aba Hurairah, wahai bapaknya kucing. Jadi dikasih julukan bapaknya kucing. Makanya ada masjid kucing dulu. Sekarang udah digusur kena flyover. Ya, karena Seng tuh ada masjid kucing. Ada masjid Sajarah, masjid kucing. Masjid Sajarahnya masih ada. Yang Nabi ditantang, Muhammad, kalau engkau ini Rasul utusan Allah, coba nih bikin puunan ngomong. Itu puunan ngomong, asyhadu bi annaka la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu yang ngomong puunan, makanya namanya masjidnya Masjid Sajarah, masjid puunan. Ini Abdurrahman bin Sakhwar Ad-Dausi dipanggil, Talha bin Ubaidillah dipanggil. Nih nggak usah keluh kesah, nggak usah galau, nggak usah bete. Nih jawaban dari Allah. Apa jawaban dari Allah? Al-Baqarah 183. Makanya kalau di jadwal saya itu tulisannya sehat, tetap sehat di Ramadan. Ya. Maka biar kita sehat nggak galau, kembali kepada Al-Baqarah 183 yang isinya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu pakai kutiba. Kutiba itu pakai fi'lul madhi. Fi'lul madhi itu kalau kata bocah sekarang simple past tense. Pekerjaan yang udah lampau. Tapi nanti targetnya la'allakum tattaqun. Itu kan inisiasi dari yang namanya present continuous tense. Pekerjaan yang nanti akan berlangsung. Maka biar kita tetap sehat, pertama Ramadan ini kita lihat bahwa Ramadan jawaban atas kegelisahan umat Islam di Madinah ketika Yahudi Bani Nazir, Bani Quraisyah, Bani Qunayqa membuli. Maka kita kalau dibuli orang enggak usah khawatir. Terakhir kita kasih kunci. Orang-orang yang dibuli justru Allah lagi nunggu. Hal minhum yurzaqun. Coba dia minta enggak? Kalau dia minta kasih. Coba dia ngadu enggak? Kalau ngadu beri. Cuman jarang dari kita kalau begitu dibuli kata Allah. Padahal dikasih kunci yang terakhir. Salah satu dakwatin la turad. Ada 3 doa di Ramadan ini itu enggak bakal ditolak. Ntar terakhir itu. Kalau kita kali sekarang tutup berarti. Jadi biar kita tetap sehat, pertama susah, galau, nggak nyaman, nggak enak, ya, nggak selamanya cinta itu indah. Ini adalah ujian dan seterusnya. Itu adalah buah dari Ramadan yang kita jalankan. Kita bangun yang harusnya jam segini enak rebahan belonjor, ya kan? Habis Isya biasanya kita Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ngapain biasanya? Iya, Allahumma lantas jalan, terus makan, ya. Akhirnya rebahan, kekenyangan, ketiduran. Tapi sekarang alhamdulillah kita ya, melakukan aktivitas Ramadan yang luar biasa. Ya, maka kita kembalikan bahwa apapun urusan kita, apapun yang kita rasakan, apapun ujian, apapun kesusahan dan kesulitan, pasti Allah akan jawab dengan doa kita. Ya Rabbal Alamin. Maka ya kan, tips kita biar tetap sehat di Ramadan ya, 3 rumusnya sesuai Al-Baqarah 183. Yang pertama apa? Yang pertama ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kunci yang pertama, rumus yang pertama adalah iman. Ini nggak mungkin kita ada di sini kalau nggak ada iman. Orang wadon banyak banget tadi saya lewat situ, nggak semuanya masuk. Ya, ada yang cekikikan baik di pinggir jalan.
Ya kan, udah pakai kue mau kena, kata dia, kita ke Indomaret aja yuk, begitu kata dia. Emang apa ono beli Indomie 3 dapat sirup atu, begitu katanya. Padahal udah pakai mau kena. Tapi karena nggak punya tips kunci rumus iman, ya nggak jadi. Maka bersyukur kita. 2 hari yang lalu saya nyuci motor rame. Ya udah agak sepi karena ngantri, sama-sama pakai peci, sama-sama pakai koko. Ya, motor dia duluan dipegang, motor kita. Emang agak nyempil tuh dekat musola. Ya, kata dia apa? Bang, kopi atu. Enggak, kopi atu. Lah kan pakai peci dia, pakai baju koko. Dan dia minta kopi atu. Ya. Artinya Ramadan ini mohon maaf lahir batin, enggak ada yang lain kecuali yang menggerakkan kita adalah iman. Maka kata Allah, emang kutiba alal ladina min qablikum, emang yang namanya puasa itu sejak zaman dulu udah diberlakuin, emang. Tapi jawaban Allah apa? Asyam. Ya, hati-hati nih, jangan salah nyebut. Asyam, bukan asyap, bukan. Dan asyap bukan, tapi asyam. Asyam itu pakai alif lam, alif lam. Kalau alif lam dalam tataran bahasa Arab disebut dengan ma'rifah. Ma'rifah itu berarti khusus. Asyam, puasa yang ini yang Ramadan. Nah, itu berbeda dengan puasa-puasa sebelumnya. Maka yang bisa menggerakkan puasa itu adalah iman. Dengan iman ini kemudian alhamdulillah nih kita ibu-ibu tuh luar biasa, ya kan, hadir di sini karena dorongan iman. Yang kedua rumusnya adalah setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa itu berarti kan pekerjaan. Pekerjaan dalam istilah terminologi agama disebut amal. Ya. Kita ini nanti maaf meninggal ini bawa amal apa diikutin amal? Bawa amal. Kalau bawa amal enak. Ntar besok majelis azakir buka puasa di puncak. Berarti kan yang dibawa jaket, ya kan, selimut, orang bawa. Ya kan, you can see, minggir dulu you can see. Lo mau ngapain dibawa ke sana letikaan? Ya kan, you can see, minggir dulu, tengok minggir dulu. Ya kan? Bawa yang tembel-tembel karena kita mau ke puncak. Beda lagi ntar kita buka puasa di mana? Di Anyer. Nah itu yang tipis-tipis bawa dah. Orang panas di sana mah. Itu kalau kita bawa. Besok ibu itikaf pertama buka puasa azakir di Empang. Lah berarti yang dibawa pancingan, serokan, ya kan? Sebab orang mancing itu nggak sewaya-waya dia berangkat, kagak. Mancingnya hari Minggu, siap-siapnya dari hari Rebo. Dari mana kita tahu? Kata bininya. Bininya ngapain? Nyari kukusan. Kukusannya hilang, dipakai lakinya buat nyengget krotok, buat mancing. Nah kalau kita bawa amal besok azakir itikaf pertama kita buka puasa di Empang, berarti jelas tuh bawa pancingan, bawa serokan. Ya kan, kalau perlu butuh air bawa, butuh air kan kalau kita main becek-becekan kaki pada grepes. Ya kan buat umpan, nah itu bawa. Itu kalau kita bawa iman, bawa amal enak. Taraweh kita bawa, witir kita bawa, puasa kita bawa, tilawah Quran kita bawa, ngomongin orang 3, ngomongin laki 3. Semua yang jelek-jelek kita tidak kalau bawa, itu enak.
Cuman kan di dalam Quran disampaikan wa ashabul yamini ma ashabul wa ashabus shimal fi ashabus shimal. Jelas mana yang yamin, mana yang shimal. Maka di sini kutiba alaikumusiyam, rumus yang kedua setelah iman biar kita tetap sehat adalah kita beramal. Tapi amal ada dua, ada amal soleh, ada amal toleh. Ada amal soleh, ada amal salah. Ada amal yang kemudian itu menjadi sesuatu yang baik, ada amal yang kemudian jadi sesuatu yang tidak baik. Yang terakhir, ya kan kuncinya adalah la'allakum tattaqun. Berarti kunci yang pertama iman, kunci yang kedua adalah amal soleh, kunci yang ketiga adalah takwa. Apa itu takwa? Iya, takwa, takut sama istri tua. Nah, iya kan takwa, takut sama istri tua. Kalau urusan gak demen sama tetangga kita udah hafal, udah hatam. Urusan gak makan yang haram kita udah selesai. Urusan cari nafkah yang berkah udah kita kerjain. Ini alhamdulillah. Sekarang kita sehat walafiat karena memang ada keberkahan. Tapi terkadang mohon maaf, kata Abu Hurairah, yang bisa membatalkan puasa itu bukan sesuatu yang membatalkan, tapi indikasi membatalkan pahala puasanya. Dia nggak ngapa-ngapain, tapi dia menyetujui sesuatu yang tidak baik, yang kemudian itu menggerus pahala puasa. Di antaranya adalah ghibah. Ghibah itu antuhaddisa akhaka mahmakana shadiqan. Kita tahu dia benar, cuman kita lagi begitu aja sama dia. Jadi begitu dia lewat, kan kagak ngomongin, enggak ngomongin loh. Jadi kalau kita ngomongin kan kita tahu batal tuh bahasa kita. Ini mah agak ngomongin, dia lewat. Batal. Karena dia mahmakana shadiqan, dia menyetujui. Padahal yang diomongin baik, cuman maaf, ya kan? Dia rasanya ya begitu. Sinis, nggak tapi demen. Ya. Kalau yang beli sayuran pagi-pagi mau udah jelas, ya kan? Lu tahu nggak kenapa? Dia beli kulkas lagi dua pintu. Karena ngapa? Duit teresan RT itu dipakai sama dia begitu. Maka Rasul sampaikan puasa yang ini nih berbeda sama puasa-puasa orang Yahudi yang dia bilang warisan dari Musa. Beda. Kenapa? Asyam pakai alif lam, dia indikasinya adalah ma'rifah. Kalau yang lain kan nakiro, babun nakiro. Tapi begitu dia babul baiti, pintu rumah, jadi ma'rifah. Asyam berarti puasa Ramadan ini, apa kata Rasul? Junnatun. Ingat, hati-hati, ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Tulisannya sama, jim nun ta, betul? Yang satu pakai harokatnya domah berarti junnah. Yang satu harokatnya kasroh berarti jinnah. Yang satu harokatnya fathah berarti jannah. Tulisannya sama dan cara bacanya berbeda, implikasinya pun berbeda. Tapi
kesamaan tiga-tiganya. Imam Sibawi, Lisanul Arab itu menyatakan bahwa kalau ada kata bahasa Arab diawali dengan huruf jim disambung dengan huruf nun, maka dia artinya ghaibun, tidak tampak. Asyamu junnah, puasa itu akan jadi junnah. Apa junnah? Perisai. Kalau jadi perisai, perisainya ada nggak? Kelihatan nggak? Kagak. Kita nggak kayak Kapten Amerika yang kemana-mana bawa tampah. Kapten Amerika kemana bawa tampah dia. Kita nggak bawa tampah, nggak ada. Tapi kata Nabi, junnah, dia akan menjadi dorongan. Ketika teman kita puasa, ya kan? Di musola, ya kan, di majelis, kadang-kadang kita lagi doa, ada yang doanya kencang banget, ya Allah, SMS-nya ya Allah, SMS laki saya. Sebelahnya, emang SMS-nya apaan sih? Jadi banyak hal-hal yang kemudian itu kalau kita melakukan kebaikan dalam Ramadan jadi junnah, jadi perisai, tidak kelihatan. Maka dorongannya hanya kebaikan. Nih lihat tuh sejadahnya udah rata banget. Kan kalau hari biasa sebenarnya kagak begini berjejer sejadahnya. Mana sejadahnya cakep-cakep banget. Ada sejadah rodoh, no. Sejadah model baru nih kayaknya. Iya. 2022 itu, ya kan? Sejadah rodoh namanya. Dan itu keluarnya setahun kali, ya kan? Terawih doang gitu kan, sama Idul Fitri kadang-kadang. Ibu-ibu kalau tempat lain saya perhatiin, isaknya belum, terawihnya belum, menggerik udah pada gelar sejadah. Coba tuh ibu-ibu. Malam dia nggak bisa tidur. Ngapa? Takut kesiangan. Dia kesian sama lakinya, mana kata kesiangan. Habis subuh baru baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ingat tukang sayur. Takut kehabisan sayur, langsung dia Shadaqallahul azim. Iya, langsung dia ke tukang sayur. Takut kehabisan. Pulang dari beli sayur, dia rapiin tuh, ya kan, bajunya bocah, bajunya lakinya, sama celana lakinya, sama pasangan celana lakinya. Ya, mana pada kriwil-kriwil, pada nguntel-nguntel. Orang mah begitu dibuka dilurusin dulu kayak kalian. Ya, ini mah pada nguntel-nguntel begitu. Ya. Habis gitu dia rapi sembahyang duha. Habis giling-giling dia sembahyang duha. Habis sembahyang duha, ya kan, diapain? Dia jembrengin tuh pakaian. Udah mau johor dia intip-intip, udah sering apa belum cucian gua. Ya, sembahyang johor. Habis sembahyang johor dia ngaji lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi. Ingat sayuran di kulkas, ya, belum disiangin. Shadaqallahul azim. Lah, bukanya jam 6, tapi dari johor otaknya udah mikirin sayuran. Kenapa? Dia pengen lakinya sehat. Apalagi lakinya pimpinan majelis yang kudu tiap hari ada. Yang kalau ustadz yang agak datang dia siap-siap badalin. Dia pengen anaknya sehat, lakinya sehat. Ya. Begitu datang baru nyang-nyangin, motong-motong dikit, ya kan, akhirnya azan asar. Begitu jam sembahyang, ingat ya, ntar keburu antri beli es kelapa. Akhirnya dia belum sembahyang pergi ke tukang es kelapa. Ya kan, mumpung belum antri dia beli datu. Pulang-pulang raga setengah 5, belum sembahyang, lupa dia naruh kunci. Biasanya kan ibu-ibu kalau sembahyang di dalam kamar,
dalam pangkeng, tahu pangkeng Bu? Di dalam kamar tuh, kuncinya lupa, taruh di mana, akhirnya sembahyangnya di depan meja makan. Begitu sembahyang meja makan, Allahu Akbar, lancar sembahyangnya, at-tahiyatulnya belum rapi. Baru at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, kucing lewat. Kucing lewat loncat ke kursi. Dari kursi bangku dia loncat ke meja makan. Garuk-garuk tutup saji. Kata dia, ya mana pala bandeng di pesgol gue. Mana kelapanya 2 biji. Mana cabenya yang hijau yang super-super. Mana sereknya boleh tadi nyambut, ya kan? Ya, mana tuh pala bandeng boleh mesen dari rawa belum, yang matanya belum. Kata dia, ya kucingnya habis dah pesmol, ya pesmol habis dah. Tuh kalau lagi sembahyang begitu boleh nggak kita tengok-tengok? Boleh nggak Bu? Dasarnya nggak boleh, dasarnya nggak boleh. Ada kitab namanya Muqaddimatul Hadramiyah. Bagaimana kita memahami dulu zaman Nabi Hadrami itu kalau salat bagaimana? Yukrahu iltifatu biwajihi, nggak boleh kita telangak-telinguk salat kita. Mata kita harus kemana? Aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajid. Mata kita ke tempat sujud karena kita sedang berhadapan dengan Allah. Aqrabu, posisi yang paling bagus antara aku dengan hambaku, wa huwa sajid, tempat sujud. Maka mata kita begini, nggak boleh begini. Kalau begini kebaca semen Cibinong. Ya. Kaos material itu. Iya, kebaca dulu ya, cati mulu ini katanya. Kebaca itu yang tulisan-tulisan, ya kan? Tulisannya jelek, udah tahu tulisannya jelek dibaca, berarti yang baca orangnya jelek, begitu katanya. Makanya matanya kudu ke bawah, nggak boleh telangak-linguk. Tapi kata beliau, illa bihajatin, kecuali ada hajat keperluan. Daripada itu bandeng pesmol hilang, ya kan? Daripada laki yang nggak buka puasa, ya kan? Daripada laki yang nggak makan apa-apa, kita boleh lagi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun. Boleh. Ya kucing mah kaget dia, juga kata kucing gitu. Kaget. Sama kayak bapak-bapak biasanya kalau lagi sholat itu mohon maaf imamnya ngingetin. Waktu dulu lurus dan rapatkan shop. Kadang-kadang suka ada yang ngomong matikan HP-nya dimatiin, di silent. Habis di silent dimatiin taruh mana? Taruh kantong. Kalau kantongnya gede, kalau kantongnya seuprit begini, lah kagak masuk. Akhirnya ditaruh di depan. Belum selesai dia sembahyang baru at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ada tangan gerayangan. Ya. Pengen ngambil HP kita. Asalnya nggak boleh kita iltifat lah, nggak boleh, batal. Cuma kalau kita nggak telangak-telinguk, ini HP hilang. Mana HP-nya boleh ngeridit 6 bulan. Maka kita begitu tangan gerayangan, kita boleh at-tahiyatul mubarakatus salawat. Boleh. Malingnya kaget, ujuk dah. Banyak nengok katanya. Karena nih maling nggak pernah ngaji. Sembahyang Jumat juga begitu, kadang kagak dapat tempat. Sembahyang di pinggir motornya. Belum rapi, itu ada maling ngeletak-ngeletek itu kunci motor, kunci stangnya. Kita boleh lagi at-tahiyatul mubarakatus salawat, boleh. Biar apa? Selamat itu motor kita. Ini artinya bahwa ya kan, puasa kita juga harus begitu. Ibu-ibu emang wayaknya datang, udah tahu aturan mainnya, ya kan?
Begitu dia datang berarti enggak wajib puasa. Tapi masih bisa amal soleh yang lain. Baca Quran boleh enggak lagi haid? Bacanya boleh. Yang enggak boleh itu hamlul mushaf, megangnya. Bacanya boleh ya, mau yasin boleh ya kan. Nenek-nenek juga kalau ngaji begitu, Yasin wal Qur'anil Hakim amma yatasaalun anin naba'il azim. Qur'annya kebalik dia baca. Nek itu kebalik, mejeng doang ji katanya. Karena nenek-nenek udah apa dari mudanya. Ini artinya bahwa megang itu yang nggak boleh. Puasa emang kagak. Ingat puasa kita ini amal soleh. Amal solehnya puasa kita paketan, paket siam dan qiyam full. Jadi nggak ada paket hemat. Ya, udah gua ntar aja dah tarawihnya lo aja duluan. Enggak, karena dia jadi pintu masuk untuk kita diampuni dosa kita. Maka puasa kita jadi junnah, jadi perisai. Dari apa? Dari jinnah. Jinnah itu apa? Jamak dari jin. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi jin dan manusia. Jin itu lawannya ins, manusia, nas. Maka jin itu tadi apa? Ketika huruf jin dan nun berarti dia jadi apa? Sesuatu yang tidak terlihat. Maka karakter jin itu nggak kelihatan. Nggak mungkin jin itu penampakan. Kalau ada jin, setan, gandaruwo, suster ngesot, itu dia melakukan penampakan, berarti ini jin lagi bermasalah, lagi galau habis berantem sama bininya. Yang lebih bermasalah lagi ada manusia, orang nyari-nyari penampakan jin. Ini lebih bermasalah lagi. Orang dasarnya jin itu nggak kelihatan, ngapain dicari-cari penampakannya? Maka ketika kita puasa benar, dia jadi junnah dari jinnah. Terakhir, la'alakum tattaqun. Ya, kita dikasih tempat dalam surga yang bernama tattaqun, orang yang bertakwa. Berapa pintu surga? Ya, ada berapa pintu surga? 9. Ada yang lain? 9 dekat dari situ. Nah, cuman dikit lagi. Selain 9 berapa? 7. Ya. Kalau 7 pintu neraka 7. Ya. Di ayat 144 dinyatakan alaiha tis'ata asar. Setiap satu pintu neraka ada 19 malaikat yang jaga. Beda sama surga. Berarti berapa tadi? 8. Ya. Kata siapa? Kata Nabi, al-jannatu tamaniyatu abwab. Surga itu ada 8 pintu. Fihi babun yusamma ar-rayyan. Ada satu pintu namanya babur rayyan. Buat siapa? La yadkhuluha illa shaimun. Tidak boleh masuk yang lain kecuali mereka yang puasa Ramadan. Yang puasa bagaimana? Tadi yang paketnya bukan paket hemat, tapi paketnya lengkap, full. Dia puasa, dia taraweh juga. Karena bahasanya mansoma, siapa yang puasa berarti siam. Wa man qoma, ya kan, yang bangun berarti qiyam, taraweh. Maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka yang namanya royan ini la yadkhuluha illa shaimun. Enggak ada yang masuk kecuali orang yang berpuasa Ramadan. Fa idza dakhuluhu, kalau udah masuk maka ugliko, ditutup. Maka karakternya, mohon maaf, ya kan? Kalau jin tadi kan nggak kelihatan, betul? Berarti kalau ibu-ibu masih punya suami, Bu? Nah,
Kalau entar malam suaminya pulangnya lewat pintu belakang, pulangnya mindik-mindik, tahu mindik-mindik, ngumpet-ngumpet, harusnya pulangnya lewat pintu depannya, lewat pintu belakang. Berarti suami ibu lagi jadi iya, jin. Begitupun bapak-bapak, kalau ngelihat istrinya ngintip dompet bapak, ngumpet-ngumpet, berarti bini bapak lagi jadi jin. Ngumpet-ngumpet. Boleh nggak istri ngambil duit di dompet laki? Ada yang boleh, ada yang enggak. Boleh, boleh bu. Saya belain. Boleh. Boleh, boleh. Suami dompetnya diambil sama bininya, boleh. Bini ngambil dompet lakinya, boleh. Siapa yang bilang? Nabi. Apa kata Nabi? Fahudi, ambillah. Itu zi buat perempuan, ambil. Ambil tuh dompet, duit di dalam dompet lakinya, ambil. Tapi kata Nabi apa? Ada syaratnya. Kalau lakinya itu bakhil. Tahu bakhil bu? Pelit. Pelit itu apa? Medit. Medit itu apa? Pantat kuning. Pantat kuning itu apa? Buntut gasiran. Buntut gasiran itu apa? Korek. Ya, kopet. Ya kan? Yang kalau kita main ke rumahnya, diseduhin kopi, itu kopi enggak dicuci. Ya, disaring itu gedoknya ditaruh lagi dijemur. Lah besok kalau kita main ke situ lagi, ngopinya pakai gedok itu lagi. Tuh kalau kita punya model laki begitu, kata Nabi, khudi, ambil, halal. Ya, tapi ngambilnya syarat yang kedua jangan diraup. Tadinya pengen beli es kelapa doang sama es doger sama kolak. Ya paling gojak. Begitu dilihat, merah semua ini. Ya kan? Diraup sama dia. Enggak boleh. Karena kata Nabi, khudi, ambil, halal, tapi fima yakfiki, sesuai kebutuhan. Kalau biasanya dapat duit belanja 2 juta sehari, amin ya robbal amin. Nah besok lakinya lupa karena puasa ketiduran, enggak ngasih duit belanja. Begitu diintip duitnya, kembung dompetnya. Udah raup aja itu mah, rezeki orang soleha ini mah. Ya gue jadi gitu boleh. Maka la yadkhuluha illa shaimun. Ada hal-hal yang rasanya boleh nggak boleh, itu kita kerjain, tadinya nggak boleh jadi boleh. Ngintip-ngintip jadi jin. Tapi kalau emang lakinya bakhil, pelit, mandit, koret, butut gasiran segala macam, jadi boleh. Ya kan? Tadinya ibu-ibu mohon maaf harusnya wajib puasa. Ternyata ya kan begitu ke dokter lagi ada. Ternyata jalan 2 minggu. Ya kan? Kalau cuman ibu doangan, ya kan puyeng-puyeng dikit, itu cuman nanti diganti doang puasanya, buka minum es kelapa nggak apa-apa, nanti diganti. Tapi kalau ada khawatir, jangan-jangan ntar dia nggak kuat ya. Jangan-jangan dia lemah nih. Nah, kalau gara-gara anaknya, maka dia bukan cuma ganti tapi bayar fidyah. Karena ada kekhawatiran. Ya, diingat kalau cuman gara-gara kita, ibu-ibu kecapean ke Tanah Abang misalnya, muter-muter tawaf 7 kali, ya kan, kayak orang umroh, ya kan, puyang, namanya anaknya 7, ya kan, muter satu anak induk terus muter sampai 7 kali, mabok ibunya, itu boleh buka, ya boleh, tapi cuman ganti doang. Tapi kalau khawatir sama anaknya, itu ganti juga, fidyah juga, karena ada nyawa yang ditanggung di situ. Nah disinilah kemudian la'allakum tattaqun ini menutup bahwa kita ditunggu sama ar-rayyan, pintu khusus mereka yang puasa Ramadan. Maka
Kalau kita ingat tiga ini, kita insya Allah sehat terus. Ingat iman, ingat amal soleh, sama ingat takwa yang membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Coba sekarang pegang tangan kanan kirinya. Kanan kirinya tangan. Kalau begini mah nggak megang apa-apa. Nah, saya kayak Ustaz nih, Sujud tuh saya pegang, Ustaz Rama saya pegang tuh. Coba pegang tangan sebelahnya. Nah, kanan kirinya pegang, kenalin, rasain. Udah dipegang belum? Saya udah megang tuh. Tuh, kan beda tuh sama Ustaz Rama tuh. Oh, beda. Udah dipegang? Sekarang tutup pakai tangan kita. Udah ditutup begini. Genggam, coba genggam. Genggam mudah. Iya genggam, genggam biasa. Nah, coba tunjukin. Maaf ibu, ke bawah dikit. Genggam, coba genggam. Nah, itu kan beda tuh. Coba turunin dikit tangannya. Tuh, ya kan beda no. Ya kan beda. Tuh sama apa beda tuh? Yang ono kirinya di atas, yang ini kanannya di atas. Nah, kan beda itu. Ada yang jempol kanannya di atas, ada yang kirinya di atas. Padahal tangannya dia juga. Nanti Bu, jadikan tangan ini saksi. Rasain teman kita. Oh, begini tangannya Sajul, begini tangannya Saudara. Ini nanti jadi saksi di yaumil kiamah. Kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih hak prerogatif untuk nyari saudara kita. Tangan kita pakai waktu kalimuna aidihim. Ini dia nyari minta ngomong. Nah, itu Ustaz Ahmadi, Ustaz Rojali belum kelihatan di surga. Kemana dia ya? Oh, lagi di VIP. Tapi VIP neraka. Iya, coba dia pernah ngaji bareng sama saya Ramadan, ya kan? Malam ke-9 yang katanya corona terakhir, yang katanya insya Allah nggak ada corona lagi, orang anaknya udah pada keluar, sampai emak-emaknya keluar Omikron, ya kan? Itu kan ada keluar lagi nyainya, neneknya, banyak amat ya kan ya. Ini ntar dia waktu kalimuna aidin, kita dikasih hak prerogatif cari teman kita, cari saudara kita, karena kita pernah satu duduk bareng mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah enggak ada tidak usah dipikirkan. Tentunya hari ini kita diberikan hak untuk mengingat orang tua kita yang udah enggak ada, bapak kita, ibu kita, ya. Dibayangkan wajahnya, diingat-ingat bahwa beliau adalah orang yang paling berjasa dengan kita. Meskipun mohon maaf mungkin ilmunya kurang, mungkin pengetahuan agamanya kurang, karena memang sibuk ngurusin kita, yang menjadikan kita sampai hari ini seperti ini bermanfaat. Kita bacakan Fatihah. Al-Fatihah. Disebutkan nama bapak dan ibunya yang sudah almarhum. Lalu Al-Fatihah. Disebutkan nama suami atau istrinya mungkin yang sudah tidak ada, atau saudara tetangganya yang masih ingat wajahnya. Al-Fatihah. Wa'afana ya Rahman, wa'afana ya Rahim, wa'afana ya Karim. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Allahumma qina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika an mansiyat. Ya Rahman, ya Hannan, ya Mannan, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.